Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukrulillah jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridho dan belas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali kita patut bersyukur kepada Allah karena Allah masih mentakdirkan kita menjadi bagian dari orang-orang yang masih dimudahkan untuk bisa melakukan kebaikan. Dan tidak semua orang yang diberikan nikmat sehat itu mampu melaksanakan apa yang diperintahkan. Dan hari ini sudah Allah titipkan kita nikmat sehat, diberikan juga taufik. Taufik itu kemudahan untuk bisa melakukan kebaikan. Nah, mudah-mudahan dari kebaikan yang kita lakukan ini membuat Allah ridho kepada kita. Allah memberikan kita balasan terbaik, kemudian menggugurkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan memudahkan setiap urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengundang keberkahan Allah, kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini insya Allah kita akan bahas satu tema yang berkenaan dengan pengharapan kita terhadap sesuatu. Yang tema sederhananya adalah lain yang diharap, lain juga yang didapat. Ini berkenaan dengan apa yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW tentang keadaan orang-orang yang di dunianya ngarepnya apa, di akhirat dapatnya apa gitu. Nah, keadaan ini yang pertama, jemaah sekalian, ada orang yang mengharapkan sesuatu tapi tidak menunjukkan bahwa dia ini benar-benar berharap. Misalnya, dia mengharapkan balasan dari Allah tapi tidak melakukan apapun. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Yahya bin Mu'adz yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Wantidharul jaza bi ghairi amal. Mengharapkan balasan pahala tapi enggak mau beramal. Ini ada kebayang nggak ada orang yang nggak kerja tapi akhir bulan antri ambil gaji. Itu gambarnya seperti itu, Pak. Kita sama-sama nih, kalau dulu kan kalau mau ngambil gaji kan antri ya. Kalau sekarang kan lewat transfer aja kan. Nah, ada orang nih misalnya di akhir bulan dia ikut ngantri ke kantor. Ngapain, Mas? Ambil gaji. Kerja di mana? Saya nggak kerja, coba. Kebayang ya. Ada orang nggak kerja tapi akhir bulan pengen ngarepin gaji. Ini akal kita aja nggak bisa terima yang model-model kayak gini. Dan sama halnya ketika Allah selalu menggandengkan walladzina amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. Ini digandingkan nih oleh Allah. Jadi iman saja tidak cukup. Jadi ketika kita mengatakan ya Allah aku beriman kepadamu, beriman kepada Rasulmu, kepada kitab, kepada hari akhir, itu nggak cukup. Makanya di dalam rukun Islam setelah syahadat itu ada kewajiban sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Kenapa? Karena iman saja tidak cukup. Tapi beriman aja udah baik, betul. Tapi tanpa amal ya sama aja, Pak. Ya, kita bilang nih kepada pasangan hidup, kita bilang aku mencintaimu karena Allah gitu. Tapi nggak dikasih nafkah, dicolek juga enggak gitu ya. Diperlakukan baik juga enggak. Jadi cinta itu butuh apa yang namanya pembuktian. Nah, ketika Allah menggandingkan innalladzina amanu wa amilus solihat, sungguh orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bahkan ketika Allah menggambarkan tentang orang-orang yang terlepas dari kerugian, salah satunya apa? Illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Intinya iman dan amal soleh itu digabung gitu Pak ya. Disandingkan, kenapa? Karena iman saja tidak cukup.
Jadi kalau hari ini ada orang yang tidak melakukan amal apapun tapi di akhirat pengen dapat pahala, ini gambaran seperti orang yang ngarepnya apa, dapatnya juga apa. Gitu. Ini golongan yang tertipu. Gitu. Kalau kata Yahya bin Mu'adz yang pertama, gambarannya kayak tadi, ya, ngarepnya apa, dapatnya apa. Nah yang kedua, gambaran orang yang seperti ini, kalau tadi kan dia tidak beramal, ya wajar Pak, namanya nggak beramal terus kemudian nggak masuk surga, nggak beramal kemudian masuk neraka, nggak beramal nggak dapat pahala, itu wajar Pak. Nah ada orang yang kedua Pak. Orang yang kedua adalah dia beramal tapi merusak amalnya dengan perbuatan dan sikapnya. Yang pertama kan tadi nggak beramal, tapi ngarepnya dapat pahala. Tanya nih, kamu puasa nggak? Enggak. Sholat nggak? Enggak. Nanti di akhirat mau masuk mana? Masuk surga lah coba. Ini orang nih kalau ditanya sholat enggak, puasa enggak, zakat juga enggak, bahkan sedekah juga enggak. Pokoknya melakukan amal kebaikan enggak aja. Tapi kalau ditanya kamu di akhirat masuk mana? Ya surga lah gitu ya. Nah, ini gambaran yang pertama. Nah sedangkan gambaran yang kedua, dia beramal tapi dia rusak amalnya dengan apa? Dengan sikap dan perbuatannya. Contohnya kita bisa temukan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-264 misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kalian orang-orang yang beriman. Ini dipanggil dulu nih kitanya nih. Allah mention kita nih dalam Al-Quran. Kalian orang-orang beriman. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat seruan atau harfun nida yang di depannya ada kalimat ya gitu ya, wahai kalian. Nah ketika disambung dengan orang-orang yang beriman, ini panggilan spesial. Kenapa menjadi panggilan spesial? Karena sebaik apapun nih dalam panggilan ini dan dia melakukan apa yang Allah serukan di dalamnya, tapi nggak beriman, itu nggak ada nilainya. Tidak ada nilai. Misalnya nih, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kalian orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Nah ada orang yang nggak beriman kepada Allah tapi ikut puasa, ada nggak? Ada. Orang-orang yang diet tuh baik, benar-benar ngikutin kita dari mulai sebelum subuh sampai ketemu maghrib dia baru berbuka. Tapi masalahnya dia tidak beriman, nggak punya nilai. Ya tidak punya nilai. Nah termasuk ketika Allah panggil kita dalam surah Al-Baqarah ayat ke-264 ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kalian orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan cara mengungkit-ungkitnya dan menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Gitu ya. Orang ini nih gambarannya beramal, tapi dia rusak amalnya dengan sikap dan kelakuannya. Ada dia yang misalnya ngasih ke orang, ini buat kamu nih. Kenapa buat saya? Kelihatan mukanya miskin. Waduh gitu ya. Ngasih orang tapi sambil menyakiti. Bahwa ini pas Ramadan kan kita kan semangat untuk bersedekahnya kan luar biasa Pak ya. Kita keluar nih bawa uang misalnya di pecahan 100 ribuan. Setiap kali ada yang lihat orang kita kasih, ini Bu buat ibu. Kenapa? Terlihat wajahnya penuh penderitaan. Waduh gitu ya. Pokoknya setiap kali kita ngasih, setiap itu juga kita menyakiti perasaan dia. Dia beramal Pak, beramal. Tapi masalahnya dia rusak amalnya itu dengan apa? Dengan cara menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Atau ngasih gitu ya, atau ngasih tapi diungkit-ungkit. Dikasih nih bantuan, ini buat kamu nih. Kenapa ya Bang? Nggak apa-apa, ambil aja sudah. Nah, kita ngasih dia ini udah bagus betul, itu caranya udah bagus. Tapi di belakang itu kita ceritain tuh, Bapak Anu tahu nggak siapa yang ngasih tiap bulan? Saya. Itu ibu itu bisa sekolahin anaknya dari mana aja? Dari saya, gitu ya. Pokoknya setiap kali ketemu orang ya dia ceritakan terus apa yang pernah dia berikan kepada orang lain. Ini gambaran orang yang kedua, orang yang beramal tapi dia merusak amalnya dengan apa? Perbuatan dan sikapnya. Contoh lain adalah nggak ada. Dia beramal tapi takabur. Takabur itu sombong. Kan ada ujub, ada takabur. Bedain Pak. Jadi jangan sampai kita mengatakan kita ini nggak boleh ujub dan takabur gitu. Ujub sama dengan takabur. Pokoknya takabur sama dengan ujub. Nah beda nih. Bedanya di mana? Ujub itu artinya dia merasa takjub dengan kebaikannya diri sendiri. Dia takjub dengan kebaikannya sendiri. Misalnya nih, dia datang ke masjid pagi-pagi. Belum ada yang datang tuh Pak. Nah dia bilang, memang saya yang paling rajin. Waduh, udah mulai pujungannya keluar gitu ya.
Ya saat yang lain nih nggak ada yang ke masjid, dia ke masjid sendiri. Cuman saya yang datang ke masjid. Ya, masih jam 2 siang, mana ada orang ya. Terlalu dini gitu ya datang ke masjid, tapi dia bangga dengan dirinya. Kayaknya cuman saya yang selalu ke masjid awal waktu itu. Tapi dia tidak ceritakan kepada yang lainnya, itu namanya ujub. Dia sedekah nih dengan nominal yang banyak. Dia memang nggak cerita ke yang lain, cuman dia bilang dalam hati saat masukin ke kotak infak, dilihat yang lain cuma 5.000, ada 10.000, cuman dia sendiri ada 100.000 di situ. Dia bilang nih, kayaknya di sini orang-orang pada pelit ya, udah. Cuman saya yang sedekah 100.000. Nah, itu namanya apa? Ujub. Dia bangga terhadap kebaikannya sendiri. Nah, kalau takabur lain, Pak. Takabur itu dia sudah bangga dengan kebaikannya diri sendiri, tapi dia ceritakan juga ke yang lain. Gitu. Pak kemarin sedekah ya? Ya iya sih, cuman nggak banyak, cuman 10 juta. Bodoh, gitu ya. Nggak banyak, cuman 10 juta. Nah, padahal orang nggak nanya juga sebenarnya, Pak, jumlahnya berapa. Cuma nanya aja, Bapak kemarin ikut, misalnya ikut lelang wakaf ya, atau Bapak kemarin ikut pembebasan lahan ya. Cuma nanya itu aja. Tapi jawabnya gimana? Ya saya sih kemarin ikut pembebasan lahan buat pesantren itu nggak banyak sih. Cuman saya ambil 20 meter. Waduh, 20 meter. Berarti kalau 2 juta berarti 40 juta. Padahal nggak ada yang nanya sebenarnya. Cuman biar orang lain tuh tahu bahwa dia itu bersedekah dengan nominal yang banyak. Itu namanya takabur. Ya. Pokoknya kalau ngelihat orang lain bersedekah, dia harusnya lebih tinggi nominalnya. Ada tetangganya, Pak, si bapak anu sedekah loh berapa? 10 juta. Besok aku 15. Itu namanya apa? Takabur. Dia pengen dirinya itu lebih menonjol dibanding dengan yang lain. Itu namanya takabur. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini gambarannya. Nah, padahal ini kan kita ntar lagi Ramadan kan? Ntar lagi Ramadan. Makanya kalau sudah iklan sirup bertebaran, kalau sudah mulai open PO kue kering, ada mendekati sudah itu ya. Sudah mendekati apa? Ramadan. Nah, padahal Ramadan itu mengajarkan kita tentang apa? Tentang tujuan puasa itu kan takwa ya. Kita selalu diingatkan, bahkan nanti ayat ini akan sering diulang-ulang masuk ke Ramadan sampai kita ini hafal mati gitu ya dengan ayat ini berkenaan dengan tujuan puasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Nah, kalau kita udah paham aja nih Pak takwa ini, maka puasa kita nyaman Pak. Ini seriusan ya. Jadi kalau kita paham tujuan dari puasa, kita nyaman dalam berpuasa. Tujuan kita berpuasa itu kan takwa. Takwa itu apa? Yang sering disampaikan dalam khutbah-khutbah Jumat. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Gitu ya, itu takwa. Takwa itu sebagaimana Imam Hasan Al-Basri membagi menjadi 4 bagian. Takwa itu terdiri dari 4 huruf. Yang pertama adalah ta. Ta-nya apa? Tawadu. Ta-nya tawadu. Bisa kebayang jemaah sekalian, puasa yang nilainya saja Allah sembunyikan saking gedenya gitu ya. Kan saya pernah ceritakan beberapa kali bahwa ada 2 amalan yang Allah nggak pernah membocorkan nilainya, nggak pernah membocorkan pahalanya. Yaitu apa? Yang pertama sabar, yang kedua adalah puasa. Sabar tuh nggak dibocorin Pak, Bu. Pahalanya tuh nggak dibocorin. Allah cuman bilang apa dalam surah Az-Zumar ayat ke-10 itu, Innama yuwaffas sabirun. Sungguh telah disempurnakan pahala orang-orang yang sabar itu, kata Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh telah disempurnakan pahala orang-orang yang sabar itu dengan pahala yang tanpa batas. Nah, yang kedua puasa. Puasa juga nggak ada kita temukan misalnya barang siapa yang berpuasa Ramadan maka dia akan mendapatkan pahala sebesar ini. Nggak ada Pak. Allah cuma bilang gini depan para malaikat, As-siyamul lihat para malaikat tuh. Puasa itu buat aku, kata Allah. Lihat hamba aku tuh pada puasa tuh. Mereka berpuasa itu li ajli, untuk aku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan balasan. Kata malaikat, berapa ya Allah? Rahasia. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tentang puasa, kenapa sampai pahala puasa itu disembunyikan? Itu saking besarnya nilai puasa. Tapi jemaah sekalian, kita tahu kita sedang melakukan satu amal yang pahalanya itu gede banget, bahkan sampai nggak dibocorin, tapi tidak membuat kita sombong dengan puasa kita. Contoh,
Kalau ada orang umroh sombong, wajar. Kelihatan gitu kan. Kalau ada orang berhaji sombong dengan hajinya, wajar, sekalipun memang nggak pantas memang untuk sombong. Tapi kita merasa bahwa orangnya keren banget ya haji gitu. Haji kelihatan, umroh kelihatan, baca Quran juga kelihatan, Pak. Suaranya kedengaran, bibirnya gerak-gerak juga kelihatan, sedekah juga kelihatan nominalnya. Kalau puasa, dari mana kita bisa bedain dua orang ini mana yang puasa mana yang enggak, Pak? Bisa ngebedain? Hah? Oh, Bu, gimana Bu? Kita bisa ngebedain orang yang puasa sama enggak? Dilihat dari apanya? Lemesnya. Wah, orang tuh bisa lemes-lemesin, Pak. Habis orang makan nasi 2 kotak juga keluar dari rumah pasang wajah melas juga orang percaya. Ya, misalnya ada orang yang habis makan nasi padang 2 kotak ya. Dia keluar dari rumahnya dia pasang wajah-wajah melas. Ditanya, lemes betul Mas? Iya, puasa, lapar. Oh ya Allah, barusan makan nasi padang dalam rumah tuh. Kita aja nih untuk bisa menentukan dia puasa atau enggak, kita masih salah, Pak. Misalnya contoh Ustaz, dilihat aja mukanya, kalau seger dia nggak puasa, belum tentu. Gitu. Mas, nggak puasa ya? Dari mana tahu? Mukanya seger betul. Saya lo sering wudhu, ujungan memang ya. Jadi teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa dilihat nih, misalnya dia puasa atau enggak, dilihat dari lemesnya lah, dari segernya, nggak ada, nggak bisa. Puasa itu cuma hubungan dia dengan Allah. Kita nggak bisa nebak-nebak dia ini puasa atau enggak. Nah, tapi orang yang puasa dengan pahala yang sebesar itu nggak membuat dia sombong, Pak. Tidak membuat dia sombong. Kita belum pernah menemukan ada orang nih saking pengen dilihatnya kalau dia puasa, jalan ke masjid ngesot, gitu ya. Bu, mau kemana? Mau buka puasa. Sambil ngesot, itu lemas betul. Iya puasa, nggak ada kayaknya, itu orang sakaratul maut namanya. Jadi kalau ada orang lemes-lemesnya nggak mungkin juga sebegitunya. Pokoknya kita puasa biasa aja, kita nggak pernah bangga. Ada nggak yang setiap jam update status? Alhamdulillah bisa bertahan sampai jam 11, waduh gitu ya. Itu kan setersiksa itu gak puasa? Kan nggak juga. Jadi intinya puasa itu dengan nilai kebaikan yang besar seperti itu tidak membuat kita sombong. Nah makanya kalau kita tarik di amalan-amalan yang lain, kalau puasa yang nilainya gede aja kita nggak sombong, apalagi untuk amalan yang lain. Seperti salat berjamaah, seperti sedekah, seperti membantu orang lain. Harusnya nggak ada nih perasaan pengen dipuji gitu ya. Atau merasa diri lebih baik dari yang lain dalam beramal, biasa aja gitu. Karena diajarin di dalam puasa itu menjadi orang-orang yang tawadu. Ya, tanya apa tawadu, rendah hati. Yang tidak merasa diri lebih baik dari orang lain, tidak sombong dengan amal kebaikannya. Itu dicontohin di puasa, Pak. Jadi puasa itu ngajarin kita beramal, tapi nggak pakai sombong. Nah, selanjutnya takwa itu ada huruf qaf. Nah, qafnya apa? Qanaah. Qanaah itu apa? Merasa diri cukup dengan pemberian Allah. Puasa ngajarin nggak, Pak? Ngajarin ya Bu ya. Jadi puasa itu ngajarin kita menjadi orang yang qanaah, merasa cukup. Contohnya qanaah, Pak. Merasa diri itu cukup dengan yang sedikit selama kita yakin bahwa memang itulah yang Allah kasih buat kita. Kalau kita pas puasa, apalagi puasa awal-awal, Pak ya. Saya ingin sampaikan buat jamaah sekalian. Yang biasa puasa Senin Kamis, kalau masuk Ramadan itu lain vibes-nya, Pak. Beda, Pak. Ramadan dengan puasa Senin Kamis itu berbeda, serius ini. Bapak sekalipun sudah terbiasa puasa Senin Kamis, ada yang mungkin sudah membiasakan Ayyamul Bid 13, 14, 15 di pertengahan bulan itu. Masuk Ramadan tuh puasanya beda, Pak. Serius, puasanya beda. Kita di hari-hari pertama puasa, ya Allah, Pak. Ya. Awal-awal puasa itu, jangankan ngelihat makanan yang enak, ngelihat kecoa kebalik aja kayak apa, Pak? Kayak kurma. Namanya? Ngelihat spons, atau spons yang baru itu yang warnanya hijau dan kuning itu, kayak lapis India, ya Pak ya. Itu kalau awal-awal puasa emang kayak gitu Pak gambarannya. Masuklah kita sore nih berburu takjil ya kan, namanya dorongan lapar perut, tambah juga jadi dorongan lapar mata. Apa jadi ambil? Ini apa Bu? Dadar gulung bungkus. Ini apa Bu? Ote-ote isi udang ambil. Ini apa Bu? Ini suami saya, jangan diambil kalau yang gitu ya. Ini mentang-mentang lapar mata apa jadi ambil? Nah pertanyaan saya, ini sudah banyak modelnya nih Pak. Ya Bu ya, sudah banyak takjil yang buat kita buka nanti azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Nah kita ambil air nih, minum beberapa tegukan, glek 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 glek, dhahabadz dhama'u wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Nah pertanyaan saya, tadi yang lapar mata nih, sejak seharian itu kita lapar mata, ketika sudah minum beberapa teguk air, itu yang tadi kita beli, nafsu banget nggak? Ah enggak, biasa aja. Kita makan satu nih, udah ngerasa cukup belum? Cukup. Kalau kita paksain dua, enak nggak? Enggak, itulah dunia jemaah sekalian. Jadi di Ramadan itu kita diajarin untuk menjadi orang-orang yang merasa cukup, bahkan terhadap sesuatu yang sedikit, selama kita yakin bahwa itu adalah pemberian dari Allah. Jadi dunia itu seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, dunia itu sifatnya, kalau kita ingin merasakan nikmatnya dunia 100% itu pada dua tempat. Yang pertama saat pertama kali merasakannya, yang kedua ketika tidak berlebihan. Masih ingat ya saat kita naik pesawat pertama? Ini kan contohnya gitu waktu itu. Kita pertama kali naik pesawat, Masya Allah Pak, Bu ya. Apa aja difotoin. Benar nggak? Tiket dipoto, tempat duduk dipoto, pramugari dipoto, lorong-lorong dipoto. Bahkan kamar mandinya juga kita foto. Ya karena memang pertama kali. Ya kan saking nikmatnya. Bahkan dari mulai take off sampai landing kita nggak tidur Pak. Ya Bu ya, ngapain? Ngeliat awan. Ya kan di atas, ya Allah, Masya Allah nih. Buat kita yang sudah terbiasa naik pesawat, pas ada turbulensi itu, pas goyang itu pesawat, kita ingat mati langsung kan. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, tolong selamatkan ya Allah, gitu kan. Jadi kalau kita saking biasa naik pesawat, pas lagi turbulen, lagi kacau-kacaunya gitu ya, lagi bener-bener goyang itu, kita ingatnya apa? Mati. Tapi buat orang yang pertama naik pesawat, pas goyang itu, belum diaspal kan di jalan, gitu. Belum dicor kan di jalan, gitu. Jadi dia tetap menikmati. Dia nggak mikir kalau ternyata turbulen itu bisa menyebabkan pesawat itu jatuh. Nggak ada pikiran buat dia. Yang penting dia itu bisa menikmati pertama kali naik pesawat. Nyaman betul Pak naik pesawat itu untuk pertama kali. Kali kedua, kali ketiga. Mungkin masih agak sama. Tapi kalau sudah sering naik pesawat, itu bisa jadi saat mulai take off sampai landing tidur dia. Kenapa? Saking biasanya. Itulah dunia Pak. Sama kayak kita punya mobil pertama kali Pak ya. Baru pertama kali punya mobil, masih baru keluar dari showroom. Masya Allah itu mobil dimandiin sekali 3 kali. Pagi cuci, siang cuci, sore cuci. Sampai masuk angin itu mobil ya. Kebayang nggak? Itu karena memang baru pertama. Coba kalau sudah sebulan, yakin tiap hari nyuci? Enggak. Apalagi kalau sudah setahun, kalau belum karat nggak bakal dicuci dasar mobilnya. Karena memang udah berkurang nilainya. Jadi nikmatnya dunia itu dirasa 100% kalau pertama kali menikmati dan tidak berlebihan. Gambaran tidak berlebihan itu kayak puasa tadi itu. Kita sudah menyicipin nih misalnya tahu isi 1. Setelah itu apapun yang sudah kita beli rasanya biasa aja. Biasa aja. Dan Allah pengen ngajarin kamu dengan sedikit aja cukup sebenarnya. Hanya saja nafsu itu yang nggak pernah ada cukupnya. Kalau cukup aja. Nah makanya dunia itu kayak tadi gambarannya bisa dinikmati kalau tidak berlebihan. Kambing guling juga sama Pak ya. Masih ingat cerita kambing guling? Ya, kambing guling itu biasanya kita temuin di acara apa Pak? Akikah. Pokoknya kalau sudah akikah, saya belum pernah menemukan pas ngisi pengajian gitu ya, pas ngisi acara akikah. Saya belum pernah menemukan selesai acara kajian, selesai acara prosesi tasmiyah akikah itu, keluar dari rumah terus kemudian yang antri panjang tuh bagian soto tuh nggak ada ya. Yang paling antri itu pasti di bagian apa? Kambing guling. Bahkan saya belum selesai doa separuh jamaah udah hilang Pak ya. Separuh jamaah udah hilang. Kemana? Udah pada antri. Kebayang coba. Emang gak ada akhlak memang ya. Saya masih doa nih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Hilang separuh jamaah ya. Udah kemana? Antri. Coba kebayang ya. Nah kita udah antri banget nih. Udah antri nih kambing guling. Nih udah bawa ngambil piring. Terus ya udah nyiapin apa? Nyiapin lontongnya. Itu kan ada chefnya biasa Pak ya. Ada chefnya. Dituang ke kita. Ya Allah Pak. Berapa lembar isi? 11. Bapak gak pernah ngitungin ya? Saya pernah Pak. Saya hitungin satu-satu. 11 lembar. Ya Allah. Mau bilang nambah yang antri masih panjang ya kan? Nggak bilang nambah kok nyesek gitu ya. Tapi yakinnya mas kalian, apa yang sudah dikasih itu nikmat betul. Serius Pak. Sekiranya nih Bapak punya uang nih. Pas lagi namanya kambing guling itu cocok-cocokan Pak. Bapak cocok kadang ada kambing guling tuh
masih bau perangus gitu kan, ada yang kayak kurang matang dan sebagainya. Nah, ini kambing yang satu ini pokoknya mantap memang. Kita bilang ke chefnya, chef, kalau hari ini diantar ke rumah bisa nggak? Bisa Pak, 1 ekor ya kirim ke rumah gitu. Saking kita cocok dengan rasa kambing tadi, kita minta chefnya untuk kirim ke rumah 1 ekor. Sedangkan di rumah cuma 5 orang aja Pak kita, dikirim 1 ekor. Nah pertanyaan saya, kambing guling yang tadi 1 ekor itu, buat kita konsumsi cuma berlima, itu enak atau enak? Enak Pak. Tapi justru ketika yang sedikit tadi kita bisa menikmati itu, Masya Allah enak banget Pak. Bahkan saking nikmatnya itu kambing guling, kalau nyangkut di gigi kita keluarin, kita panasin. Ya. Saking nikmat betul yang sedikit itu, serius. Dan Bapak dan Ibu tidak akan pernah merasakan kalau terlalu berlebihan. Jadi apapun nikmat dunia itu akan dirasa 100% kalau tidak berlebihan. Nah di puasa diajari itu untuk menjadi orang-orang yang qanaah. Makanya kalau pas berbuka puasa di masjid, gak usah bawa kompek. Ya, gak usah bawa apa? Gak usah bawa kompek. Ya, saya suka banget sama lapis India misalnya. Ibu sesuka apapun tuh, gak mungkin Bu satu loyang lapis sendiri kan. Sama Bapak juga saya suka banget sama ini, sama kue apa amparan tatak misalnya. Itu nggak bakal habis 1 loyang juga, ambil aja sedikit. Itu justru nikmatnya di situ Pak. Kalau anak-anak biarin aja, mau bawa kompek, mau bawa karung, biarin aja kalau mereka. Karena mereka habis sisa kan pamer Pak ya. Udah tuh lihat tuh buka puasa gitu ya. Biarin aja mereka makan itu Pak. Tapi kalau kayak kita sedikit aja udah cukup sudah. Itu kita diajarin apa? Qanaah. Baik. Selanjutnya jamaah sekalian, kita lanjutkan lagi berkenaan dengan lain yang diharap dan lain pula yang didapat. Selanjutnya ada gambaran yang ketiga jamaah sekalian. Ya. Apa gambaran ketiga? Dia beramal tapi salah dalam meletakkan niat. Ya, dia beramal tapi salah dalam meletakkan niat. Ini gambaran lain yang diharap, lain pula yang didapat. Nabi SAW pernah bercerita tentang kisah masa depan yang terjadi nanti di akhirat. Nabi SAW bersabda, Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah. Ada orang-orang yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Siapa yang pertama? Rajulun ustushida, yaitu orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu keren Pak. Ya Bu ya, orang yang mati syahid itu keren. Kenapa? Satu, semua dosa diampuni. Semua. Ya, tanpa terkecuali. Tapi ada pengecualian satu. Illa dain, kecuali apa? Hutang. Jadi Bapak Ibu sekalipun mati syahid, kalau dulu masa-masa SMA pernah ngambil gorengan 3 bayar 1, ya, itu nggak ditanggung sama Allah Pak. Bapak waktu di masa-masa SMA pesen mie ayam plus es teh, yang dibayar cuman es teh, itu nggak ditanggung sama Allah Pak. Sekalipun hutangnya cuma 1.000 rupiah, nggak ditanggung. 500 rupiah gimana? Nggak ditanggung Pak. Hutang itu menjadi hakul adami namanya. Haknya antara kita sesama Bani Adam. Itu Allah nggak nanggung. Pokoknya kita punya hutang 100 rupiah aja. Mau sama besti kah? Mau sama tetangga kah? Mau sama adik, sama kakak. Tetap nggak ditanggung sama Allah. Maka dari itu teman-teman sekalian, jamaah sekalian. Orang yang mati syahid itu semua dosanya diampuni. Semua. Kecuali apa? Hutang. Yang kedua, orang yang mati syahid itu. Orang yang mati syahid. Dia bisa memberikan syafaat kepada keluarga. Makanya orang yang ketika pergi berperang itu keluarganya kalau dengar Pak, si ibu syahid misalnya ya, si ibu yang jadi tenaga medis misalnya, atau si ibu dikabarin Bu, si suami syahid, Bu, itu bahagia betul Pak. Kenapa bahagia? Karena sudah punya satu jaminan, yaitu mendapatkan syafaat dari siapa? Dari suami yang mati syahid. Yang ketiga, orang yang mati syahid itu jamaah sekalian punya keutamaan. Apa keutamaannya? Masuk surganya barengan sama Nabi. Ya, masuk surganya barengan sama Nabi. Kebayang ya? Tapi ketika orang yang mati syahid ini dipanggil oleh Allah yang pertama kali, engkau yang mati syahid, ya Allah. Disampaikan kepada Allah, ya Allah, aku ini di dunia adalah orang yang mati syahid, tahu kata Allah. Fa'arrafahu ni'amahu, sebelum ada dialog itu digambarkan semua rezeki, karunia, kebahagiaan, kenikmatan yang sempat Allah titipkan kepadanya ketika di dunia. Jadi digambarin gini nih. Rumah ini udah dapat belum? Udah ya Allah. Rezeki yang ini udah.
Kendaraan udah, makanan udah, semuanya udah tuh. Fa'arrafaha, dia pun mengakuinya. Lalu ditanya sama Allah, fama amilta fiha, lalu apa yang kau lakukan dengan semua kebaikan-kebaikanku itu? Nah, orang mati syahid punya jawaban. Jawabannya paten. Apa itu? Ya Allah, dengan semua rezekimu itu aku pergi berjihad dan aku terbunuh karenanya untuk engkau. Itu kata orang yang mati syahid. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, dusta. Bohong. Kepergianmu ke medan jihad bukan untukku, kata Allah. Engkau hanya ingin dikatakan sebagai seorang yang pemberani. Engkau hanya ingin dikatakan sebagai seorang yang pahlawan. Faqad qila wa qad nilta, dan kau sudah dipanggil dengan gelaran itu dan kau sudah dapat gelar itu. Maka wahai malaikat, siap ya Allah, telungkupkan wajahnya, seret dan lemparkan dia ke neraka. Kebayangnya, matinya mati syahid, tapi ujung-ujungnya di neraka. Satu. Yang kedua, dipanggil oleh Allah, siapa? Orang yang alim juga qori. Orang ini sudah pintar, cerdas, cendekiawan, juga hobi baca Quran. Ditanya sama Allah, engkau di dunia ngapain aja? Ya Allah, aku belajar ya Allah, aku ngajarin ilmu ya Allah untuk engkau. Kata Allah apa? Kadzabta, engkau dusta, bohong. Engkau ngajar juga bukan untukku, kata Allah. Engkau juga belajar juga bukan untukku. Engkau hanya ingin dipanggil sebagai orang yang alim, orang yang cerdas, orang yang cendekiawan. Dan engkau juga baca Quran bukan untukku, kata Allah. Engkau hanya ingin mendapatkan gelar qori, orang yang hobi baca Quran. Lalu kemudian Allah bilang kepada malaikat, wahai malaikat, telungkupkan nih wajah, telungkupkan wajahnya, seret dan lemparkan dia ke neraka. Kebayangnya, udah ma'alim, juga hobi baca Quran, nyemplung juga ke neraka. Yang ketiga, siapa orang yang ketiga gambarannya? Yaitu orang yang menyedekahkan hartanya pagi, siang, dan petangnya. Pokoknya hari-hari kerjaannya itu apa? Sedekah. Bisa kebayang, Pak? Ini punya kerjaan apa? Sedekah. Sampai-sampai ini orang saking hobinya dengan sedekah, hartanya nggak habis. Kenapa nggak habis? Karena sudah menjadi janji dari Allah, disedekahkan harta ditambah, disedekahin lagi ditambah lagi. Pokoknya hartanya nggak habis. Tapi karena dia tahu bahwa hartanya nggak habis-habis, dia bagikan ke yang lain. Dipanggil sama Allah, engkau sini, ya Allah, ngapain aja di dunia? Yang harta ini udah ya Allah, rumahnya udah, anak sudah juga ya Allah. Terus ngapain aja di dunia Pok? Wah, dijawab ini sama orang, ya Allah, aku tidak menikmati semua kebaikan-kebaikan itu sendiri. Kubagikan. Ya aku bagikan ya Allah kepada yang lain. Aku sedekahkan semua hartaku itu untuk yang lain. Dan itu kulakukan untuk engkau ya Allah. Nah, Allah menjawab, kadzabta, dusta. Bohong. Engkau bersedekah bukan untukku, kata Allah. Engkau hanya ingin mendapatkan gelar kedermawanan. Faqad qila, engkau sudah dipanggil dengan gelaran itu. Jadi kalau ditanya nih, ibu kenal nggak sama ibu Anu? Kenal, itu yang suka sedekah itu kan. Nah, Bapak kenal nggak Pak sama Bapak Anu? Kenal, dia yang setiap kali ada pembebasan lahan, ada pembangunan masjid, atau masjid punya butuh apapun, selalu hadir itu kalau masalah harta tuh. Jadi orang ini sudah terkenal apa? Kedermawanannya. Lalu Allah bilang kepada malaikat, telungkupkan wajahnya, seret dan lemparkan dia ke neraka. 3 orang ini jamaah sekalian adalah 3 orang yang punya amalan unggulan yang biasa dilakukan oleh amalan ahli surga. 1 orang mati syahid, yang kedua orang yang alim juga hobi baca Quran, yang ketiga adalah orang yang hobi sedekah. Tapi 3-tiganya di mana? Di neraka. Masalahnya apa di sini? Niatnya. Niat. Dan perlu dicatat baik-baik. Setan itu setan. Tahu setan? Kenal? Ya pokoknya setan lah ya. Setan itu jamaah sekalian, dia punya prinsip. Apa prinsipnya? Sekalipun setan itu tidak berhasil membuat kita menjadi orang yang buruk, setan akan tetap berupaya menjadikan kita menjadi orang yang bangga dengan kebaikan. Mungkin rasa-rasanya setan itu udah berputus asa Pak, godain orang-orang yang ada di Batakan Asri 2 ini untuk gak sholat itu udah putus asa rasanya. Orang hari-hari sholat. Kelihatan Pak nih. Pokoknya jamaah di sini tuh, jamaah Miftahul Khair itu Masya Allah. Belum azan aja sudah pada sholat ya.
Iya, belum azan ya. Makanya pas azan gak ada yang ke masjid. Pokoknya yang nggak ke masjid ini pokoknya udah nggak usah ditanya sholatnya Pak. Nggak usah. Ya, nggak usah ditanya. Jangan-jangan mereka sudah azan sebelum sholat. Sudah azan, sudah sholat sebelum azan. Nah jamaah sekalian, setan itu mungkin udah berputus asa nih godain kita biar nggak sholat. Tapi ingat, setan tetap akan menggoda kita sekalipun kita rajin sholat berjamaah. Kita memang nggak ninggalin sholat, kita sholatnya bahkan berjamaah. Tapi setan membuat kita bangga dengan sholat jamaahnya kita. Kita memang tetap sedekah, tapi setan membuat kita bangga dengan sedekah kita. Kita memang nggak melakukan keburukan, tapi kita dibuat bangga oleh setan dengan menjadi orang yang baik. Itu setan pekerjaannya. Maka dari itu jamaah sekalian, berbuat baik, jaga niat. Bahkan saat kita meninggalkan keburukan juga harus menjaga niat. Jangan dikira misalnya gini, Ustadz itu orang tuh baik betul. Ustadz. Kenapa? Dia nggak pernah bermaksiat. Kayaknya ini calon ahli surga. Sebentar dulu. Dia ini meninggalkan maksiatnya karena memang takut sama Allah atau memang karena takut ketahuan. Nih kan? Pak, Bapak nggak selingkuh? Enggak, Ustaz. Takut sama siapa? Sama istri gitu ya. Ini takutnya ini meninggalkan selingkuh gara-gara takut sama istri juga nggak punya nilai, Pak. Dia nggak punya nilai. Harusnya apa? Saya ini takut, Ustaz. Mau selingkuh itu. Pasti Allah tahu nih, pasti Allah ngelihat, takut dosa. Nah, barulah yang seperti ini bisa mendapatkan pahala. Jadi ketika orang tuh meninggalkan keburukan tapi niatannya salah, nggak dapat pahala juga. Bapak kenapa nggak ikut judi online? Ustaz, takut ketahuan gitu, takut kita ketahuan. Lain kalau ditanya, Bapak kenapa nggak ikut judi online? Ustaz, itu kan uangnya haram, Ustaz, kalaupun dapat. Nah, baru kalau niatannya baik baru dapat pahala. Jadi dapat pahala itu bukan cuma saat kita melakukan kebaikan, saat kita meninggalkan keburukan juga dapat pahala kalau niatannya baik. Maka Nabi berpesan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, jaddidis safinata fa innal bahra amik. Perbaharuilah kapalmu karena lautan itu sangat dalam. Artinya lautan jebakan-jebakan yang membuat amal kita tuh nggak punya nilai, Pak. Sekalipun besar ya, amal kebaikannya nggak punya nilai gara-gara apa? Salah dalam meletakkan niat. Dan inilah gambaran orang yang ngarepnya apa gitu ya, dapatnya apa? Dia ngarepnya nanti di akhirat dapat surga. Sama kayak orang mati syahid tadi, Pak. Ya Allah, saya mati syahid nih, kayaknya surga nih, tapi di akhirat neraka juga. Ada orang yang misalnya ketika tadi disebutkan oleh Nabi, ketika dia hobi baca Quran, yang dia harapkan itu kan masuk surga, Pak. Orang satu hurufnya 10 kebaikan, tapi pas di akhirat nyemplungnya ke neraka nyemplungnya. Kenapa? Salah dalam meletakkan niat. Maka tema kita hari ini lain yang diharap, lain pula yang didapat. Jadi ngarepin surga, tapi karena salah dalam meletakkan niat, maka nggak punya nilai. Jadi lain juga yang didapat. Nah inilah yang mungkin yang bisa disaringkan pada kesempatan pagi hari ini. Karena sudah mau pada belanja ya kelihatannya. Udah mulai gelisah mau belanja. Ini infonya ada bazar murah ya kan. Saya tahu aja udah pada gelisah ya. Gelisahnya nanti kalau nggak kebagian belum buka Pak. Belum buka. Tenang ya belum buka. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang menanyakan persilakan Pak. Ada? 1, 2. Ini gara-gara efek kambing guling kayaknya memang ya. Nah, nanti ada kambing guling di luar Bu ya? Ada ya? Nah, di luar Pak, nanti ada kambing guling di luar. Nah, cari aja di luar nanti ya. Ada kambing gulingnya insyaallah. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan buat para jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dulu dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita sampai bulan Ramadan dan dimudahkan kita untuk bisa melakukan kebaikan di dalamnya. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan, yang punya urusan Allah mudahkan urusannya, dan Allah titipkan kepada kita anak-anak yang soleh dan soleha. Allah titipi anak-anak yang menjadi penyejuk mata dan penenteram batin. Allah bahagiakan kedua orang tua kita, Allah muliakan kehidupan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Dan kita juga berdoa kalaupun kita harus pulang, mudah-mudahan kita bisa pulang dalam keadaan yang husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين في كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.